Saya tidak keberatan karena saya anggap bahwa apa yang dilakukan selama ini cukup membantu masyarakat. Saya meminta maafnya kepada followersnya Omai yang sudah support Omai. Nyak Kopsa, kalian anggap nggak ada hal yang lebih serius, kalian mau selesaikan? Iya, nggak ada. Tapi lu laporin juga? Nggak. Oh, enggak? Nggak. Ini saya di sini kan jadi nggak enak, saya minta maaf. Tuh. Ya kan? Kan katanya, Maafin. lu izin dong. Kemarin Bapak kalau minta mau maaf, udah minta maaf kan Bapak? Hah? Bapak udah maafin kan semuanya? Iya. Nyomong santai people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Topi Mekok. Nyere. Oh wes. Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkluk. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Dicengklik. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Radio Santuy-nya ada di Deskripsi. Nyoh, kita Ya. rada telat nih nge-tag-nya karena tadi nonton dulu full di podcastnya Bang Bang Densu Densu. sama Kade Blue beserta Nyakopsah nih Nyakopsah yang bikin ketemu. akhirnya kita malah makin respect sama Nyakopsah ya. Respect banget. Sumpah, ini apa ya, literally sepuh yang beneran sepuh tuh. Ya. Karena ya di samping memang polos gitu, dewasa juga gitu. Yes. Dan udah resmi berdamai ya. Kode Blue-nya juga udah minta maaf kalau misalkan ternyata berimpact seperti ini ke Nyakopsahnya, maksudnya ke Nyakopsahnya ya gitu kan. Karena Iya. Kode Blue nih, oh iya ternyata Nyakopsah orangnya polos. Ya. Salahnya ya apes aja gitu. Iya. Ketemu temen yang gitu. Karena nanti kita lihat juga kan kemarin kan memang sempilin teaser tuh yang Kode Blue ketemu Nyakopsah di tempatnya Bang Rensu. Nanti Iya. kita lihat lagi. Terus juga nih kemarin juga ada Santuy People yang nge-DM ngasih info, Mang, lihat Instagramnya, IG story-nya Farida Nurhan gitu. Mamang lihat, oh ternyata nanti kita baca rame-rame aja ya. Tapi sebelumnya kita meluncur dulu nih. Cus. Nih Nyakopsah datang ke tempat Bang Densu. Yang awalnya kita kira memang janjian berduaan, ternyata enggak. Di podcastnya nih kalau udah nonton. Jadi di tengah jalan tuh kayak telepon si Bang Densu Ya. ngobrol-ngobrol lagi di situ, terus telepon ngobrol sama Kade Blue. Oh ya udah deh, gue sekalian ke situ aja biar enak gitu. Iya. Dia dateng langsung. Respect banget. Respect. Ini literally sepuh beneran tuh, mengayomi yang muda. Ini baru Respect sekali. respect jadinya. Dari tadi aja Nyonya sama Mamang waktu nonton kayak gila gitu. Nyakopsah, Respect iya, banget. Respect. sumpah bener. Jadi kayak kita jadi ngikutin, jadi mirip sama Kode Blue. Kode Blue juga jadi kayak ngefans sama Nyakopsah gitu kayak. Iya. Oh dia memang orangnya polos gitu. Cuman salah berteman. Pokoknya kita lihat tuh video. Ceki people. Play. Oh. Datang dia ke sini. Ngomong apa itu tadi Bang artinya? Tuh, makanannya enak. Salim. Ini Betawi ketemu Medan yang berat nih. Semuanya lakukan yang terbaik aja, ungkapin dengan yang baik-baik. Pokoknya kita baikin aja semuanya ya. Oke, gimana Bang Denny? Biasanya kalau ada masalah berakhirnya bijak tuh. Iya. Orang marah mah udah biasa, namanya manusiawi. Iya. Kalau udah ketemu mah jadi saudara, jalin silaturahim. Udah jangan pada jadi kompor lagi. Lo nggak bawa plastik? Jangan macam-macam. Buat para netizen, pokoknya semua. Ini kan yang kemarin, maafin insert. semuanya. Males gua Bang kalau begini. Orang damai. Oh, kan gua nonton. Nanti ada point of view dari Nyakopsahnya juga nih. Nanti kita langsung meluncur. Just. Nih Nyo, yang diposting sama Nyakopsah nih ya, berkah. Kode Blue Sumargo Denny. Udah Nyak, dibuka aja kolom komennya gitu. Udah Iya. respect sekarang. Udah respect. Banyak netizen tuh karena ya respect gitu. Karena udah minta maaf, saling damai, nggak gengsi buat minta maaf gitu. Yes, betul. Ceki people. Play. Nih. Sini semuanya nih. Ini nanti kita kelabung semuanya, kita kumpulin semuanya. Pokoknya diam-diam aja. Buat para netizen, pokoknya semuanya anak gue maafin semuanya. Lahir dan batin gue biar jadi orang tua, biar jadi vlogger terkenal semuanya. Lu gedean Indonesia nih, apalagi UMKM daripada menderita nih. Nah lu angkat derajatnya UMKM. Tuh, itu yang gue berteman sama lu. Tolong investor-investor ini bikin restoran yang besar ini. Bu. Amin. Ya di samping di
apa ya, gara-gara podcastnya Dr. Richard gitu kan ngebahas sedikit banyak latar belakang yang Kodlu yang banyak orang mengira-ngira ini orang kayaknya mafia dah gitu Iya, ya. iya, Kemarin kita ini kayaknya bukan orang biasa-biasa gitu ya, mengingat dia kenal dengan owner ini, kenal owner itu. Oh, owner. Jadi owner Black Owl ya kalau nggak salah yang dia mention namanya Tigris. Nah, itu staff gua tuh. Gila. Staff lu siapa berarti? Terlihat orang yang berpower. Gitu Berpower. ya. Tapi kita nggak mau salvo ke situ. Kita meluncur ke IG story-nya nih Omay meluncur. Just. Nih ya pesan dari Santuy People kemarin nge-DM suruh dicek IG story. Oke, kita cek langsung nih. Just. Pas banget ya Nyok sisa yang ini. Kemarin sebenarnya udah kita record ya buat jaga-jaga, takutnya nih tag-nya takut kesorean, takut keburu angus kan 24 jam ya. Ini nih Omay bikin IG story, ada tulisan gitu. Kita baca aja ya. I love you anak-anakku dan cucuku. Maafin Omay yang tadinya mau bantu teman yang bukan teman dekat. Gitu, di mana di sebelumnya waktu di Trans TV diundang dibilang udah kenal lama, tapi ternyata bukan teman dekat, baru tahu kita. Oke. Tapi teman biasa, karena tapi teman Azaz biasa. karena Azaz kasihan karena melihat dia sebagai sosok bapak. Akhirnya karena Omay blunder jatuh nyerang balik ke Omay. Maafin Omay malaikat-malaikatku. Oh, jadi yang awal kasihan tuh si Ajas. Ajasnya kasihan katanya. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Oke, kita lanjut next slide. Cus. Kalau ayam mesti nyoma. Nih, 7 hari setelah VT itu Omay take down. Omay memilih diam, tidak merespon apapun yang datang, tapi bikin postingan apartemen. Oke. Menyerbu, menyerang, membuli, membabi buta, anjing membagong buta gitu. Kebayang, kumaha tuh. Gitu, tuh kumaha. Oke, sampai mana tadi? Ya oke. Sebagai ungkapan salah Omay yang sebenarnya sayang ke keduanya, tapi blunder seakan memihak. Oke, di sini mengarahkan kayak gue netral loh sebenarnya yang aku tangkep nih ya. Lanjut lagi nextnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 saya dapat kiriman video banyak chat bukti CCTV yang menceritakan apa yang dialami oleh seorang ibu kandung. Nah ini menurutku poin keceleknya nih ya. Saya sangat merasakan kasihan karena saya adalah seorang ibu yang pernah mengandung dan mengeluarkan kepala manusia, melahirkan anak aja gitu. Kesannya kayak aku ngebayangin tiba-tiba wow. Maksudnya word kata-katanya walaupun sama aja meaningnya gitu ya. Karena mana, ini kepala sangat, manusia mana ada sampai mana sih? Ini. Oke, Karena ini sangat berhubungan dengan video review makanan sebelumnya. Jadi saya dengan akal sadar membuat video di TikTok Sabtu 23 September 2003 sore hari yang akhirnya menjadi highlight dan trending sebumi pertiwi. Nah, di sini mungkin sedikit masukan aja ya kalau misalkan kayak merasa kasihan dan merasa kayak wah yang diceritakan oleh seorang ibu-ibu di VT itu ya di rekamannya itu. Mending langsung karena lu punya power, punya impact gitu kan, jalur kepolisian aja gitu kalau memang benar kasus penculikan gitu. Maksudnya kasih ke ranahnya aja gitu. Betul. Kan ranah Anda food blogger gitu kan. Begitu. Lanjut lagi. Lanjut. Di sini kedua, VT yang saya buat di tanggal 14 malam dan 23 sore September 2023 tidak lebih dan tidak kurang karena ingin membela, membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik. Tapi ternyata blunder dan balik ke saya sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Saya Farida Nurhan. Saya akan tetap melangkah ke depan dan bertanggung jawab dengan semua kejadian yang sudah membuat jagat maya sosial Indonesia heboh berhari-hari ini. Ya, itu setuju aku karena heboh. Jujur kalau bikin heboh. Bener. Ya kita per-peran aja lagi. Lanjut. Ambil hikmahnya dari langkah apa yang sudah Omay lakukan dalam membantu seseorang dan apa yang menimpa Omay saat ini. Jangan terlalu membantu atau menolong yang berlebihan kalau bukan ke darah daging, keluarga, sahabat sejati. Terkadang kebaikan kita bisa menyerang balik ke kita. Mental boleh baja, tapi tidak semua orang di sekeliling kita bermental sama seperti kita learning. Nah, jadi di sini nih netizen nih menduga-duga story ini dibuat setelah Bang Densu ngepost bahwa siapa itu namanya Nyakopsah udah ketemu Kodlu, udah berdamai gitu. Jadi mungkin merasa kayak kok kira persahabatan kita istimewa gitu. Buat saya Patrick gitu. Lanjut lagi. Ada yang mau telepon, Anda yang mengirim semua videonya, Anda yang mengirim semua chat, Anda yang kasih. Nah ini nih aku masih meragukan ya. Anda yang kasih ide ini dan itu. Orang Anda yang membuat akun palsu dan mengupload semua video, tapi saya yang diserang. Saya diam saja karena kasihan pada Anda. Again, learning from the mistake.
Anda yang ngasih ide ini. Nah itu aku masih ragu nih, karena kalau setelah tadi ngeliat yang di Bang Densu, ya Nyakop sama sepolos itu gitu. Iya, Apa iya. yakin punya ide seculas itu nyerang dari sisi ini untuk menjatuhkan gitu kan. Iya, yang ada kayaknya dia menerima semua masukan ya, yang kalau Karena kita lihat ya. mikirnya yang dipertaruhkannya terlalu beratnya. Yes. Ibaratnya kan dia aja di review Ajuju langsung ketar-ketir, karena balik lagi kan panik, gue takut usaha gue hancur. Iya. Heeh. Benar. Masa yakin, kalau dari aku ya, yakin apa kepikiran gitu buat nyerang dari sebelah sini biar yang lain hancur, kan taruhannya opsinya kalau nggak si A yang hancur, si B yang hancur kan, kalau pertarungan kan mana Iya. kalah. Yakin lu mau mempertaruhkan usaha 25 tahun lu untuk ngejatuhin orang, dimana kalau nggak jatuh nih orang, lu yang hancur. Aku rasa nggak, kalau dari aku. Iya, iya, gitu. iya, iya. Terus kalau yang akun palsu nih, orang Anda yang membuat akun palsu masuk akal sih kalau misalkan orang suruhannya Nyakopsa. Kalau Nyakopsa sendiri kayaknya gaptek ya kalau tadi dari kita ngobrol ya. Heeh. Dan mungkin kayaknya bukan disuruh deh, kayak yang kemarin aja yang apa sih, yang koar-koar yang katanya pegawainya Nyakopsa itu kan nggak disuruh gitu, cuman ya dia memang gedek sendiri aja gitu, mungkin Dan merasa dia keluarganya dia karena nggak komennya terima juga kan. bukan pegawainya. Oh, Nggak iya, ada iya. pas di briefing pegawai. Aku nggak tahu juga sih. Tapi kita lanjut lagi. Lanjut. Nah ini Omai Sepuh lagi ngobrol sama salah satu pengacara ya. Mungkin deg-degan juga. Segi people. Play. Baik seorang kreator yang terkenal dengan orang-orang yang cukup banyak, dan kebetulan pertemuan ini dalam rangka dia menceritakan sebuah kejadian, dan kita coba analisa secara hukum apakah memang ini ada persoalan hukum atau tidak. Jadi ya sifatnya berkonsultasi dan meminta saya untuk bisa menjadi konsultan dari konsultan hukum dari OMAI. Saya tidak keberatan, karena saya anggap bahwa apa yang dilakukan selama ini cukup membantu masyarakat, dan beberapa hal saya lihat dari dia punya postingan itu, postingannya sangat bermanfaat buat masyarakat. Saya pikir itu ya. Jadi kita ketemu hari ini, kita ngobrol santai dan kita sepakat. Dan saya tidak keberatan kalau memang saya diminta untuk menjadi konsultan hukumnya, membantu memberikan analisis, atau keadaan saya berharap tidak ada sesuatu, tapi saya berkewajiban untuk memberikan analisis, memberikan masukan-masukan, atau mencoba untuk memberikan sesuatu supaya di dalam postingan-postingan itu tidak menyebabkan timbul masalah di kemudian hari. Saya pikir itu, dan sukses buat OMAI karena selama ini menjadi konten kreator yang cukup terkenal ya, dengan followernya berapa sebenarnya? Di YouTube 4,8 juta. Di TikTok 3 juta. Banyak banget. Di Facebook 1 juta. Luar biasa. Sukses ya. Gege. Sampai terima Sukses dan kasih. selamat buat OMAI ya, dan kita menjadi sahabat. Semoga dengan persahabatan ini membuat OMAI semakin sukses, semakin melangkah yang terarah. Saya pikir itu Terarah. yang baik. Selama ini nggak berarah ya. Sukses ya selalu. Terima kasih. Oke. Udah itu lagu nih. Lanjutnya saya akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Saya akan tetap beraktivitas seperti biasa setiap hari. Terima kasih buat kejadian ini. Jangan terlalu membantu berlebihan, kecuali untuk anak, cucu, atau keluarga dan sahabat pena. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, di sini Omai minta maaf kepada Dias dan Dika. Omai sangat sayang kalian berdua. Di sini ini alasan video ini waktu kita udah cek linknya bukan ya. Link di atas adalah gambaran video bukti chat CCTV yang saya terima, kurang lebih seperti link di atas. Jadi contoh link yang dikirimnya gitu, bukan maksudnya. Iya. Oke. Lagi dari kejadian ini saya belajar untuk tidak banyak mengasihani, iba dengan masalah orang lain, fokus ke kesehatan anak cucu, kerjaan, menyenangkan diri sendiri karena bisa jadi bumerang buat saya sendiri.
Bang Madun, doa terbaik buat abang. Seandainya waktu bisa diputar dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan karena keteledoran saya atas dasar iba. Anak dan cucu saya diserang se-Indonesia. Nah, Adityo, apapun yang kamu umbar tentang Omai, Adityo itu FYI ya si Ajuju. Jadi kemarin di IG story Ajuju dibilang kalau kontak gua nggak di save karena nama tengah gua Adityo di WA-nya tuh defaultnya tuh. It's okay for me. For me. Terlepas itu benar, kebohongan, gertakan atau fitnah, tapi Omai tidak akan pernah mengumbar semua yang kamu ceritakan di sofa Omai sesuai dengan janji Omai. Terima kasih buat sahabat Omai yang tetap sayang sama Omai, anakku dan cucuku. Terima kasih buat semua supportnya lewat DM, Instastory dan komen. Maaf ya kalian jadi ikut diserang juga, sabar. Ini aku bingung sebenarnya timnya ada nggak sih yang mengkoreksi kayak ngingetin gitu. Jangan di post deh karena lu nyerang sisi sebelah sini gitu, lu nggak menyerang opininya gitu. Dear. Terima kasih buat yang sudah memberikan jasa bantuan umum. Tapi Omai sudah ada Bang Fahmi. Terima kasih sekali lagi GBU all. Maju terus UMKM Indonesia, fokus dengan apa yang kalian mau raih, tanggung jawab masa depan, jangan takut warungnya didatangi AIUEO. Kalau enak ya enak aja, yang suka pasti balik lagi, bismillah. Nah ini jadi pertanyaan juga gitu, UMKM mana yang takut? Perasaan UMKM kan sekarang lagi kendor, justru membantu datangnya food vlogger, food reviewer, food kritikus gitu kayak sedikit banyak pasti membantu gitu. Jadi betul. aku atas nama UMKM kemarin kan dia bilang tuh UMKM yang mana gitu yang jadi pertanyaan nih gitu. Iya, pertanyaannya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Panjang oke anjir. Omai tidak pernah kecewa dengan siapapun yang ngebully, menyerang, menghujat, membuat konten dengan apa yang sedang terjadi pada Omai, memberikan penilaian negatif tentang Omai. Itu sudah hukum alam dan sanksi sosial. Saya menyesal telah menerima semua kiriman WA yang berupa foto, rekaman CCTV, bukti chat dan langsung iba. Saya yang dikira menyebarkan data anak dan cucu saya kena serang. Sampai saat ini saya masih bungkam. Ya memang faktanya postingan itu keluarnya di akunnya dia gitu, dia ngepost gitu. Jadi bukan dia nge-repost akun orang yang nyebarin itu. Itu sebenarnya pilihannya dia tuh ada banget kok pilihan buat dia nggak ngepost gitu. Jadi kayak cuman ya udah si siapa Bang Madunnya mempercayakan informasi itu kepada dia, ya udah dikip sendiri aja, gitu. Iya. Buat jadi diskusi internal, kalaupun main jalur ya udah jalur ini aja yang berpihak berwajib gitu. Betul. Lanjut lagi. Lanjut. Terima kasih buat yang mau podcast. Aduh, bukannya Omai nggak mau ya. Hari ini lagi serem. Ini lagi serem. Nanti takut blunder lagi dan viralnya kepanjangan. Bukan sombong ya. Oke. Nah ini ada waktu sama apa namanya Melanie Ricardo gitu kan. Ya, dari sepanjang story yang tadi kita lihat tuh banyak juga yang nge-repost di TikTok gitu dengan komen nih sepanjang ini story nggak ada kata minta maafnya. Iya. Nah siapa tahu di podcastnya Kakak Melanie ini ada, Mama udah nemuin. Oh ada. Ada, tapi nggak nemu minta maafnya. Nah, maksudnya minta maafnya ada, tapi ada. Tapi mending kita lihat aja. Oke. Sebenarnya. Ya Allah si Ajuju salvo komennya followers maafin ya anjing mana. Sebenarnya gini nih, kalau kita peka kayak Tuhan ngasih chance lu di TV, lu di mana gitu buat yuk ngomong minta maaf yuk. Karena tadi di Bang Densu juga dicontohin gitu kalau walaupun kemarin Dr. Richard bilang maaf oke gue terima kata-kata dulu kan, tapi proses selanjutnya tapi di Bang Densu kayak dikasih sampel gitu kan. Kalau maaf lu datang tulus segala macam gue cabut juga, gue bukan yang setega itu gitu. Sebenarnya kayak Tuhan tuh kayak ngasih ini lu banyak kesempatan lu buat minta maaf tapi belum ngeh mungkin ya. Kita lihat Zeki People play. Hari ini ada perasaan ingin minta maaf nggak dengan orang yang bersangkutan yang Omai ibaratnya kemarin bersangkutan dan ibaratnya mungkin tidak semua orang senang dengan apa yang Omai posting. Saya meminta maafnya kepada followersnya Omai yang sudah support Omai. Kalau kalian ngerasa Omai sekarang sedang melakukan kesalahan besar, saya minta maaf ke kalian dan semoga dengan kejadian ini Omai menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, lebih berhati-hati lagi. Terus sudah itu untuk lebih ke follower saya sama buat anak-anak saya atau siapapun yang sedang menonton Kak Melanie Ricardo walaupun bukan follower saya merasa sangat tidak suka dengan apa yang saya lakukan, saya minta maaf. Semoga saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi mikir tuh si Memel waktu dia ngomong tuh mikirin apa kayak
Si anjing dikasih kesempatan. Lain gitu maksudnya teh lain gitu. Udah dipancing kan padahal kan. Soalnya tadi dibilangnya ada Di openingnya kan. mau permintaan maaf pada yang bersangkutan. Sedangkan kan kalau di sini followers dia ya mungkin nggak bersangkutan langsung nggak sih? Di sini kan yang bersangkutan itu maksudnya Kade ya blue. antara kode blue Kadel blue. Kadel blue ya, Kadel blue, terus Nyakopsa sama Ajuju kan, yang bersangkutan anggapannya kan. Sebenarnya garisnya kan ke Kadel blue ya, kayak dia minta maaf karena udah ngerecokin urusan privasinya Kadel blue gitu, minta maaf. Tapi nggak tahu ya, mungkin pilihannya dia ingin tetap menempuh jalur ini gitu Iya, kan. Ya udah kita jadi ya lanjut lagi sudah. aja. Lanjut yuk. Lanjut yuk. Ayo atuh. Atuh. Nanya, Mama mau buka mau ini dengan ini dulu nih. Mungkin ini bisa bikin Nyakopsa tenang gitu ya. Ini ya pertanyaan. Nyakopsa dilaporin juga apa enggak gitu kan? Iya, iya. Ciki-ciki people. Play. Sekarang kita belah dulu ya. Jadi urusan dengan Nyakopsa, kalian anggap there is nggak ada hal yang lebih serius, kalian mau selesaikan. Iya, nggak ada. Tapi lu laporin juga? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Karena tidak ada yang bisa dilaporkan dari dia. Kira-kira lu mau make a peace nggak dengan Nyakopsa? Oh iya, mau. Nah, clear ya, Nyakopsa nggak ada urusan dilaporin gitu kan. Maksudnya biar Nyakopsa tenang juga kan. Toh pasti dia juga tenang juga. Tapi ini clear nih buat penontonnya. Nyakopsa nggak dilaporin gitu karena memang ya sesuai faktanya nggak ada yang ngerecokin Nyakopsanya. Yes. Ya balik lagi mungkin dia kirimnya as a personal, kayak kita gibah-gibahan berdua gitu kan. Iya, Ya udah iya, sebatas off air aja gitu. Dan apa ya, di sini kan juga Nyakopsa nggak ada ikut campur ke masalah yang itu gitu kan. Cuman kayak udah, malah Nyakopsa yang kayak udah damai udah stop gitu. Kenapa jadi panjang? Cuman yang si sepuhnya yang nggak mau stop kayaknya. Nih Nyok, kita lengkap ke yang ini meluncur. Just. Nah di sini yang kita salvok ya berdua ya. Pada saat telepon Nyakopsa yang dioper ke Kode Blue nih ya, nih ceki-ceki people. Play. Nya. Ini apa kabar Nyakopsa? Nyakopsa. Iya, nggak apa-apa. Nyakopsa, aku sama Rosa nih di sini. Halo. Iya Nyak. Dia sayang sama mami ya. Nya, aku kan hari ini diundang sama Denny ke sini. Lalu ngobrol-ngobrol. Nah, ada beberapa hal yang aku pengen obrolin sama Nyakopsa nih. Kapan? Sekarang ya? Ya ini kita ngobrol-ngobrol aja nih sekarang ya, nggak apa-apa ya. Kalau Sekarang mau ke situ boleh? boleh juga sih. Boleh? Boleh Mau? juga, iya. Boleh? Jauh nggak Nyak? Nyak berapa lama Nyak kesininya? Aku kan di Tangerang sini dekat. Kamu itu kan di situ kan Den, kamu di Bonjeruk. Iya, Iya, betul. Oke Nyak, boleh. Tunggu ya Nyak. Nanti kan aku mau supir aku ya. Ya udah Nyak kesini ya, saya tunggu ya. Iya. Iya. Kasih tunggu ya Den, gua mau pakai baju dulu ya. Iya, pakai baju lah Nyak, masa telanjang kesininya. Assalamualaikum Nyak. Siap. Salam. Ini gokil, respect banget. Nyamperin gitu ya. Ini kan sama-sama Denny, sama-sama kebun jeruk. Cuman beda rezekinya aja. Belum masih Belum. OTW. OTW. Iya. Ya Allah, tolong. Cuman aku gila tadi pas waktu pertama dengar itu ngomong aku Terharu kesana ya? sekarang ya. Wah itu gila. Respect banget sama Nyakopsa. Respect. Cuman berhati-hati memilih teman gitu aja. Iya jangan apa ya kalau misalnya apa sih jadi jangan mempercayakan. Jangan salah pilih gitu. Iya. Jadi bukan membuat jernih malah memperkeruh gitu. Iya. Gitulah. Ninyo yang menurutku ini mahal nih dapetin ini meluncur. Cus. Ninyo, kita buka dari ini dulu aja yang waktu kenapa sih Nyakopsa di awal-awal yang mencak-mencak di VT gitu kan di YouTube gitu kan. Ini alasan dia dan memang dia orangnya polos dan jujur yang apa adanya. Alasan dia memang ya udah standar. Gue takut hancur dengan adanya ini panik gitu. Iya. Ceki-ceki Pepli. Play. Ini kan berarti Nyak punya usaha selama 25 tahun. Yang Nyak bangun dengan hati, oke? Diusik, oke? Oke. Nyak ngerasa bahwa apa yang Nyak lakukan kok dijelek-jelekin gitu maksudnya. Itu dia. Bagian mananya? Dari semuanya, istilah kata gue di situ gue terpukul karena gue tuh begini, gue nggak mau hancur, gue nggak mau anak adik gue tuh jadi miskin, gue nggak mau cing gue yang kerja di situ janda-janda nggak mau susah. Paham. Gue tahu susahnya orang tuh bagaimana, dan begitu lu ngerti kan gue. Paham. Gue manusiawi. Paham. Gue marah, gue banting itu, gue mau
mau bilang ke semua orang, nih bukan plastik yang lo maksud plastik itu. Masa iya 25 tahun gue usaha, masa gue plastik gue keruk ke situ makanan, nggak mungkin. Itu pun juga yang bikin contoh kan bukannya dari pelayanan gue, mereka sendiri yang nuangin. Masuk akal lo. Iya. Kecuali dari kita ambil plastik, dituangin, divideoin. Berarti dari kita yang salah. Tapi kan nggak apa-apa kalau itu konsep kan. Itu kan konsep. Artinya kalau kamu datang ke sana, ini konsep kami. Kalau bisa terima, ya silakan. Tapi jangan akhirnya tersinggung kan. Maksudnya begitu kan kalau konsep kan. Nah itu yang aku bilang kemarin, selama itu konsep tempat makannya ya sah-sah aja gitu kan. Karena dia menawarkan konsep. Soalnya contohnya Karen Diner kan gitu. Betul. Itu konsep. Nah cuman yang bikin salfok dari Code Blue nih ngeliatin banget si inilah dia kan udah bilang udah jangan panggil Code Blue, udah panggil aja William gitu kan. Udah di spill juga. Ngeliatinnya Kopsa tuh fokus banget. Dan endingnya dia bilang, iya gue ngefans sama lu karena lu orangnya apa adanya. Jadi dari tadi dia contoh nggak yang ngalor ngidul. Enggak ini kayak gitu kayak gini, enggak ini gue masalah kayak gini. Enggak, dia ngomong gue takut hancur. Usaha gue takut hancur. Jujur di sini dia. Jujurly. Sama yang bikin aku salfok tuh dia si William Code Blue ini. Aku ngelihatnya dia respect dan care banget sama Nyak Kopsa ini. Iya, ada beberapa nanti pengen fullnya mungkin satu people bisa langsung meluncur. Kita kasih tipis-tipis highlight. Selain kalau siapa namanya Nyak Kopsa ngomong itu dia ngeliatin banget. Terus kalau giliran udah emosi dia udah lus-lus kayak gitu-gitu. Sampai aku lihat tadi tangannya ada yang begini-begini. Wah itu gila sih. Lus punggung ya? Iya. Dan lus paha, lus enggak dong, itu pinjam 100 gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nih Nyo, ada sedikit cerita dari Nyak Kopsa yang dia bilang gue udah sebenarnya dari 98 sering dijatuhin orang yang mungkin perbedaannya. Dia baru pertama nih dapat bad review dari sosmed gitu. Jadi makanya belum ada experience, shock, panik, ya makanya emosi. Dia juga ngejelasin nih kan. Gue takutnya gini loh. Bagi gue sendiri, gue dijatuhin orang sering. Ya, di usaha gue tuh yang dari tahun 98 sering banget dijatuhin orang. Gue diadain kecoa di dalam kecap gue. Ya orang jahat lah. Cuman gak diposting. Gak diposting di sosial media kan. Oke lah gue nerima. Gue bilang, ibu makan, tadi kan saya yang masak, yang bikin bu. Tapi ini ada kecoanya 2. Gue terima, karena nggak diposting. Nah, di situ kan udah rame, udah berjejer. Nah, ini otak gue nih, sama gue udah sepuh ya, bahasa kan lagi rame sepuh ya. Nih gue udah sepuh nih, otak gue udah blank. Lu pada apa sih sama gue? Di pikiran gue nih, lu harusnya ngomong ke gue gitu. Kalau emang lu kurang, pelayanan kurang, dan gue kaget di situ. Kaget, ngeblank, dia ngakuin dia memang udah tua juga. Iya. Dan sebenarnya di sini Nyak Kopsa kayaknya agak ya mungkin karena dia takut jadinya agak sensi gitu. Padahal yang dibilang sepuh kan bukan Nyak Kopsa ya sebenarnya kan. Yang dibilang sepuh yang sononya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang kayaknya netizen udah nggak ada yang udah mulai berkurang nih yang nge-hate gitu. Nyak Kopsanya udah nggak sepuh itu Balik maksudnya ke yang netizen mah pinter, tenang aja udah pinter sekarang. Lanjut lagi ibu. Lanjut. Makanan gimana? Mbak terus terang makanan kalau 65.000 saya nggak terima Mbak. Langsung depan nih kritik. Kita kan cablak banget nih ya. Iya. Betawi kita lah intinya. Gue lahir juga di Jakarta. Ini enak nih, gue suka nih. Customer sama pemilik. Iya, karena kan konsumen. Gue bayar pakai duit loh. Gue juga kerja buat dapetin duit 65.000 ini. Gue makan di tempat lo 65.000 lo kasih gue ini. Menurut gue harusnya lebih baik. Siap. Dan menurut gue sampai kita diskusi panjang lebar loh. Mungkin gara-gara babanya nggak ada nih. Jadi yang masak bukan dia nih ya. Waktu itu kamu ngomong gitu ya? Iya emang begitu seringnya banyak. Ya. Nah, masuk akal kan? Karena waktu si Ajuju itu nggak ada. Pas Code Blue itu nggak ada gitu. Nah, tolonglah. Siapa tahu jadi jadi agak kendor gitu kalau misalnya lagi nggak ada babahnya. Gitu. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Takutnya rasanya kan jadi berubah. Nah, kedua, kalau misalkan sistem dalam penjualan dan pembelian, menurut saya ya harus sangat diperbaiki. Jangan sampai customer datang, dia pesen A, dapatnya B, nama rusak. Iya. Ya. Betul. Karena terjadi di kita, semua orang udah tahu lah ya, nasi. Tapi anak bapak udah kontak. Ini kesalahan ya, mama saya terlalu capek. Oh ya, oke, kita ngerti. Jumlah hitung. Ya, mestinya 303 jadi 315. 12.000 nggak ngefek, Mbak. Tapi
sampai keluar itu sistem harus diperbaiki, Bang. Oke, siap. Ya kan? Kedua, saya itu gara-gara ini ya malah ketagihan nonton yang sama Ucok Baba, nonton yang sama Kenan Grade. Wah, jadi nonton. Iya. Jadi nonton. Jadi ngefan lu. Jadi ngefan ngefan, lu, jadi gue. nonton. Sebagai seniman ya. Seniman. Nah, ini saya kasih masukan lagi nih, Mbak. Untuk masalah ini kan lagi rame dan kita kan jadi nggak enak, jadi kayak orang jahat gitu ya. Tai udang nih. Ya, tai udang. Ya, ada apa dengan tai udang? Ada apa sih? Tapi tai udang kan udah clear, kan udah di Google tai udang bisa dimakan gitu. Gimana dong? Ya. Tapi balik lagi, coba kita lanjut lagi. Lanjut. Sebenarnya kita dari kecil juga sering makan tai udang. Iya, gue juga makan. Iya, sering. Udang hidup gue makan. Iya. Apalagi kalau lapar. Iya. Nah, kalau ada orang ngomongin ini tai udang gimana, langsung kontak orangnya. Abis itu diskusi aja sama orangnya. Ini tai udang menurut lo nggak oke ya? Iya, soalnya kenapa? Nih ya, kalau Bapak nanya sama saya, kenapa nggak oke? Saya kasih tahu, Bah. Harganya 65.000, Bah. 75, Bah. Mix oseng. 65. Oseng mix. Oseng mix 75. 75 ya. 75. Ayamnya 2, Iya. ayamnya 5, cumi 5. Bisa bilang nggak enak gak? Sausnya kan saya bilang di YouTube, sausnya enak ini. Sausnya enak dia bilang. Pakai paprika, pakai bawang, pakai cabai, pakai jahe, pakai lengkuas, pakai kemiri, ini lengkap, ini susah masaknya. Kenapa bisa sampai dijatuhkan gara-gara ayamnya keras, abis itu si cuminya nggak fresh, abis itu si udangnya begitu. Ini kesalahan manajemen. Oke. Jadi menurut saya itu bisa diperbaiki. Oke. Lalu di live, ya setelah kita review paginya, sorenya kita live. Tahu nggak di live itu mungkin Bapak nggak nonton. Saya bilang, Pusing gue nonton lagi udah. pusing ya? Pusing. Di live itu, Rosa yang live, saya ngomong di samping. Solusinya apa buat Bapak? Solusinya adalah, itu orang-orang kaya di sana, coba invest ke Bapak. Bikinin restoran yang besar, dengan parkiran yang besar, dengan manajemen kontrol yang bagus, good corporate governance. Sehingga Baba ini yang sudah punya brand begitu besar, ditopang dengan manajemen restoran yang baik. Oke, siap. Code Blue juga di sini Bang William dia bilang kalau memang lu mau pakai saran gua akan bantu dengan cuma-cuma dan di sini meluncur. Yes. Ini kan sekarang zaman udah modern ya, Bah. Iya. Itu bisa dibantu sedikit. Nanti saya bantu cuma-cuma bagaimana caranya untuk kontrol itu barang supaya bisa fresh terus. Oke. Kayak gitu. Karena gini, Bah. Nggak ada lah ya orang yang mau beli 75.000 itu ayam. Saya nggak bisa kunyah, Bah. Itu keterlaluan, Bah. Tuh, kita tanya balik deh ke Nya. Lu ngeluarin 75.000 nih. Lu belilah ayam masakan. Terus pas lu makan keras. Lu ridho nggak, Nya? Ya gue bilang gue orang ikhlasan. Iya, ikhlasan. Tapi emang maksudnya polos, 75.000. Tunggu, tapi Safok di sini. Dituangin. Dituangin. Ya. Gimana dia mentreat orang tua ya selayaknya orang tua gitu. Yes. Di mana lu bisa beli ayam yang lebih enak, yang lebih empuk, tapi tidak kemakan branding. Oke. Setiap ada setiap ada kritikan di DM-nya ini gue pakai ilmu beliau. Tapi gue secara diam-diam. Iya. Gue nggak harus nunjukin. Gue pakai sedikit-sedikit. Jadi pun juga kode Blue kemarin waktu review. Oh iya oke. Kita bilangin ke anak buah kita yang bersih. Kalau mau apa-apa harus fresh. Iya. Udah, gue udah cerita semuanya ke anak buah gue. Itu juga masukan buat gue. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Kenapa gua nggak keluar-keluar semenjak banting plastik doang di saat gua? Karena gua lagi emosi ditanya. Iya. Oh, dia ngakuin ya. Mungkin saat itu lagi Yang nanya emosi. yang salah kali ya, Lagi Nya. emosi saat itu. Gua nggak mesti orang yang gua salahin. Diri gua yang gua salahin. Iya. Gua nggak pernah jadi Kondisinya orang benar. salah. Kondisi gua lagi salah lu tanya. Iya. Sama halnya bini lu lagi beranak, lu mau ngajakin ke wisata. Ada Nggak nyambung lah, Bang. Jangan kemana-mana. Nanti semua jadi Di sini aku juga respect banget Respect karena sih. dia bilang gua nggak mau nyalain orang, emang posisinya waktu itu gua lagi emosi. Emosi. Terus ditanya jadilah begitu gitu. Iya, gitu. Ya sebenarnya fair play. Sebenarnya ini mungkin ini cara yang di atas buat ngemajuin Nyakopsa melalui Ajuju, melalui Code Blue gitu, dimana mungkin flow awalnya tuh ada peaknya landai, habis itu naik lagi buat usaha mereka. Cuman ada ganjelan nih yang nyangkut nih yang akhirnya ngerecok gitu. Iya. Mungkin ya. Benar. Karena kalau aku ngebayangin tanpa ganjelan mungkin akan mulus-mulus aja gitu kan. Iya, Maksudnya benar. sebatas Nyakopsa aja gitu sih. Ini gak usah ngerecok. Dia akan terfokus ke makanan gitu. Iya benar. Enggak yang langsung data pribadi. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Saya ini bukan entertainer.
Saya tidak mau dikenal dan ya pokoknya saya tidak suka lah ya. Iya. Nah, datang ke sini saya juga kaget. Denny Sumargo orangnya begini. Bukan cuma mau bantu, tapi dia mau menyelesaikan masalah kita. Iya. Lalu ketemu juga Bapak Kopsa ini yang di otak saya kan saya bikin sendiri kemarin asumsinya. Iya. Orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Kita nggak tahu kan? Kita baru ketemu ya. Nggak tahu aja. Nggak taunya ini orang apa adanya. Orang polos. Ini kan yang tadi ngomongin sama Bapak itu kan norma sebenarnya. Beliau bicara norma masyarakat, norma kekeluargaan, norma orang tua. Moralitas itu harus ngerti untuk mengerti norma. Kita mungkin ini udah salah di sini karena kita tidak bicara norma lagi. Ya tata caranya sudah berbeda. Ini saya di sini kan jadi nggak enak, saya minta maaf. Tuh. Ya kan? Kan katanya lu izin dong. Kemarin Bapak minta maaf, udah minta maaf kan Bapak? Hah? Bapak udah maafin kan semuanya. Iya. Sama Kalau Bapak sendiri sebenarnya orangnya sangat polos sekali. Kenapa saya bilang saya salah, saya minta maaf? Karena ternyata yang dibicarakan di sini adalah boleh lu review tapi gue kaget gitu. Kenapa lu tiba-tiba upload terus jelek lagi? Ya kan? Nah, dari sini saya nggak enak hati. Normanya nggak nyampe. Iya. Jadi saya ini masih harus belajar. Tapi itu udah termasuk luar biasa. Kritikan yang sangat harus pahit, sepahit-pahitnya gue terima baru itu. Karena apa? Iya. Karena itu udah di-explore ke seluruh orang dan sampai jutaan. Yang nonton tuh jutaan gitu, Ros. Dan itu juga gue buat gue buat semangat gue lagi. Gue harus lebih baik lagi, gue harus lebih baik. Dan gue nggak usah ungkapin ke lu pada, karena yang punya duit gue, yang gaji karyawannya gue, yang mikirin dapurnya gue, yang belanja gue setiap hari belanja loh. Bawa karung Den gue. Gue lagi berangkat mau acara aja deh. Ini kan lagi mau momen haru permintaan maaf nih. Kenapa jadi kebelanja beli karung? Ntar dulu Bapak. Jadi lucu gitu kan. Lagi mau dibikin haru ya. Akhirnya permintaan maaf. Nih mau minta maaf aja lama nih. Lanjut lagi. Lanjut. Dan gue pagi-pagi udah pergi ke pasar. Jam 5 subuh gue habis sholat subuh gue berangkat. Gue taruh di warung, udah gue selesain semuanya baru gue pergi acara. Ya. Pokoknya gue tuh nggak pernah diinjek-injek kayak gini nih DM-an nih sampai banyak. Ini paling parah. Ini paling parah, fatal banget ini. Betul, sampai minta maaf lagi. Nggak apa-apa, biarin gue cerita sama lu sejujurnya. Satu hari gue nggak keluar rumah. Gue lihat HP stres. Gue pikirin apa? Bukan usaha gue yang gue pikirin. Nanti adik gue makan pakai apa? Iya, kalau kenapa-napa. Gue tuh orang tua, pikiran gue tua. Nggak kayak lu anak muda. Boleh lu bilang begini baperan, terserah lu mau bilang gue baperan. Tapi gue di sini gue mau menunjukkan bahwa gue pengen jangan sampai usaha gue hancur. Itu gue udah segitu lari gue. Tapi gue bangkit lagi, gue habis sholat terus gue selawatan, gue wiridan. Gue minta sama Allah, Allah tunjukin usaha gue biar maju lagi. Sejelek apapun orang review gue terima. Tapi jangan dikurangin rezeki saya ya Allah. Gue bilang begitu sama Allah. Kenapa rezeki gue gak mau dikurangin? Karena gue gak mau susah. Susah itu pahit. Jatuh itu pahit. Gue udah 10 kali jatuh, Den. Kenapa gue pertahan? Kenapa gue emosi? Kenapa gue marah itu? Gue gak mau susah kayak dulu. Ya, bisa dimengertinya. Udah itu. Tunggu dulu, dia bagus fair-fairan. Kenapa panik? Ya udah simple sih. Jujur aja, gue nggak mau susah lagi, gue takut hancur gitu ya. Wajar gitu sebenarnya makan. Sama berarti asumsi aku yang di awal kemarin kita ya benar, dia takut usahanya hancur, terus gimana nih mau ngidupin yang udah selama ini dia hidupin. Cuman ini prosesi permohonan maaf belum beres-beres nih. Lanjut lagi. Ya, itu kan ini udah sesuai prediksi dari saya lah. Bapak itu tidak salah, Bapak itu hanya polos, lalu Bapak hanya ngikutin apa yang kira-kira disuruh, ya udah diikutin. Kasihan, karena Bapak ini di sini sebenarnya kan diperalat banyak orang, Pak. Ya, jadi Bapak itu saya jadi nggak enaknya double gitu. Soalnya kan tadi kan nggak enak gara-gara review jelek, nggak minta izin YouTube. Sekarang lagi gara-gara urusan pribadi, sekarang Bapak kayak ikut ya. Kalau Bapak enak kalau Bapak mah begini, kayak kemarin video rame Ajuju sampai bilang nemuin Ajuju, minta maaf, sana cari Ajuju. Bapak udah ngomong loh berkali-kali, dibilang Bapak nggak pernah minta maaf, Bapak udah minta maaf loh, Tuhan. Di video itu di Trans TV, di wawancara.
berita ekspos. Semuanya Bapak minta maaf. Maafin gua Ju. Lu datang ke warung gua sini, anggap aja lu anak gua. Kita makan bareng, kita main suap-suapan bareng, masak bareng. Karena lu anak gua. Iya. Masa iya gua harus bagaimana lagi yang ngomong sama netizen? Ninyo, Yes. lastnya nih closing statement nih dari Baba, dari Kode Blue nih ya, Jeki Pebli. Play. Iya. Ya udahlah kalau begini gua maunya sih kayak gua, kalau kayak gua sebagai yang tuaan, sepuh dah. Gue yang minta maaf, ya harusnya yang tua juga harusnya ngerangkul juga. Yang tuaan sama-sama kita tuh. pada minta maaf. Nah, pesan saya buat Bapak, Iya. emosi jangan ngomong. Kalau lagi emosi udah nggak usah ngomong, diam aja. Karena orang yang nggak ngerti kita, dia akan menilai kita dari yang kita keluarkan. Iya. Udah, kalau emosi nggak usah ngomong, diam Nggak, aja. udah. Maksud Baba, kalau emang kitanya pengen diakurin, tadi Bang Denny bilang, ya kita harus ketemuan. Kayak gini ketemuan Ya, enak. betul. Ayo masukin ke media. Biar orang jangan pada salah paham. Iya. Gue nih udah akur sama dia. Gue udah akur. Cuman Ajuju juga belum ketemu gue ya. Kalau anak gue udah ketemu Ajuju. Kalau begini kan enak nih. Iya. Hai. Gini. Kalau dari Rosa, kamu diajak. gimana setelah udah ketemu? Selesai. Ya? Jadi damai ya? Oke. Ya. Tapi Terima kasih banyak. perbaiki ya. Iya, siap. Gak apa-apa. Oke, siap. Aja kok. Baik, baik. Iya. Kan gue mah begini orangnya. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Iya. Ya. Rasanya juga biar sehat. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke. Kusutnya masalah itu biasanya karena banyak yang campur. Iya, udah Kita paham. kan nggak pernah tahu. Tapi kalau hati kita mau nyari damai, Tuhan kasih damai. Tapi kalau hati kita mau nyari api, Tuhan kasih api. Jadi pilih sendiri, tanggung risiko sendiri. Ya, yang Oke. terbaik ya buat kalian. Thank you. Thank you. Karena banyak yang campur ya, pusing nih, rada panjang nih kita Iya. hari ini. Biasanya dipotong-potong nih panjang banget ini Nyo. Sekarang kita langsung ke super thanks aja Nyo, muncul. Just. Nyo, Yes. super thanks kali ini ada 3. 3. Yang pertama kita buka dari Shirley Firdianti Firdianti. 6909. Malam Nyomang dan Santuy People memang terpampang nyata ya, mana yang berisi, mana yang kosong. Mana yang asli dan mana yang palsu. Yang paling sepuh mah cuma menang dari segi umur doang, otaknya kayak banjau. Yang mau meramaikan silahkan. Ada dari Okti Meliana. Numpang lapaknya Nyomang dan Santuy People. Nah kan kayak mana giliran sudah begini saja diserang balik personalnya, nangis juga kan. Merasa paling terzolimi sepuh ini. Lucu sekali, lawak banget, gak mau ngaku salah lagi. Meski udah ditinggal sendirian juga tetap keras kepala, pengen orang lain hancur bareng dia. Kawal sampai baju Shopee biar jerah. Oke, nextnya jejak anak kos Ciluk Bakekoknya numpang apa nih ini Ngampar. ngampar tiket di lapak ini ya. Emang beda ya kalau Crazy Rich yang real dan OKB. Jangan-jangan kasus yang nimpa si Jompo sepuh ini bergenre playing victim lagi. Ups. Keceplosan buat yang punya lapak Nyomang. Thank you Nunur Hasanah. Numpang lapak Nyomang. Wah fix ini mah kode blue itu old money. Old Cuman money. gak norak kayak si Puh. Akhirnya cuman diketawain dah katanya. Dari semua yang terkait cuman si Puh yang going down. Yang Going lain down. naik namanya. Bener banget. Nextnya Marsha numpang lapak kakak. Sebenarnya masalah awalnya cuma sesederhana, kamu suka jengkol, saya nggak suka. Jadi itu hak saya, selera dong beda-beda. Hanya itu aja, sudah terlalu blunder kemana-mana sampai nyerang personal. Bukan subscribernya FN, cuma pernah sekali 2 kali lihat videonya, nggak ada yang salah. B aja. Konten makan-makannya banyak, cuma sejak dia ngomong mengwajarkan anaknya minum alkihil, jadi kayak oke, ini kan mantap. Nextnya tukang son hajatan. Numpang lapak kak, kok aneh malah memihak ke Ajuju, kode blue sama Bang Madun. Kalau semisal Bang Madun keseret dalam hukum, aneh nggak setuju Mang, kita bantu pantau. Aman ya, udah Aman, clear aman, tadi ya. aman. Bang Madun tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Nextnya Cinta Mia. Mia Melia numpang lapak kak, FN ini terlalu manipulatif. Debel. Makasih Omang. Salah satu channel menemani makan. Ih mantap. Nextnya Roy lah, numpang ramein lapaknya Kak Shirley. Kode blue ngekritik tujuannya mengkritik membangun, bukan untuk mematikan rezeki orang. Ya kali makanan gak enak dibilang enak, kasihan konsumennya dong. justru itu yang mematikan lo justru lo ya. Nextnya Muhammad Iqbal numpang quote buat sepuh nih Nyomang. Cukurukuk kageru empuk jeru. Apa coba Yuki Kuran. Politik adu domba jadi senjata makan tuan buat si emak tukang bully. Asli anjir ya, bener-bener mengadu domba. Nextnya Nah Rawiyawi, son hajatan pasti keseret. Soalnya kan Bang Madun yang ngasih chat ibunya. Aman tadi ya. Aman ya.
Firstiar Winanto. Numpang lapak dikit, mau ngomentarin pendapat Nyonyo. Kalau saya punya punya warung makan, makan kayaknya nggak bakal ngerasa bersalah sih. Nggak ngerasa masalah sih, malah ngerasa kalau masalah. ketahuan itu dia bisa mintain frame terus minta sebutin kurangnya apa sambil nyatet buat evaluasi kayak save yang waktu kemarin itu. Oh iya, kapan lagi kan dapat jasa kritikus iya, tapi Iya, tadi iya, udah iya. enak ya dapat kritik langsung ya. Mayuda pertama, up nyimak. Minyak. Nyimak. Minyak. Yvonne Yvonne Brilhart. Hurt. Aku nggak respect sama Omai setelah tahu si Kode Blue ini ketahuan S2 dan old money. Kelihatan gender si Omai. Gemeter. Oh, kelihatan gemeter si Omai. Makanya pendidikan itu penting, bukan cuma formal tapi etiket diperlihatkan. Bang Madun, oh udah perhatikan. Bang Madun udah nggak mau urusan si Omai, nggak sadar hidungnya plastik, dadanya palsu. Jangan bawa-bawa Agnes Mo sama Ayu, mereka nggak sekelas sama Omai si paling sepuh. Jangan bawa-bawa orang deh. Lo hina Kode Blue berasa paling cakep. Kalau tampilan lo udah kayak Melania Trump boleh deh katanya. Ricky Abdurrahman seneng banget aing gara-gara dia bini aing doyan makan jajanan viral. Sekarang aing punya alasan buat ngelarang bini nonton dia. Tapi tujuannya biar gak jajan anjir. Yuki Kuran. Gue pernah lihat komen di salah satu video food vlogger Indonesia yang tipe-tipenya kayak si mama ini. Food vlogger ini ngomong makanannya enak tapi sebenarnya gak enak sama sekali. Waktu orang yang komen di video ini nyobain makanan yang di review, ujung-ujungnya jadi food vlogger tukang tipu. Wow. Tora Zeus, seandainya mereka foto bertiga mengingatkan saya suasana di perumahan klaster kokoh istri dan why you. Next ya dari Cia, numpang body shaming Mamang Nyonyo boleh gak? Boleh. Hari ini topiknya sepuh playing victim, ngomongin body shaming tapi oplas, ngomongin F&B tapi bukan chef, ngomongin dosa tapi hamil. Oke. Menolak lupa snack Al Eldur di Rujak Cingur Bania. Warung David Boy minta maaf nggak ngejatuhin harga diri anjir. Aku sebenarnya tadi nyari kan detail masalahnya, nggak dapat masalah detailnya sih, cuma sekilas-sekilasnya. Tapi yang jelas Warung David jadi tutup. Iya. After itu karena dipermasalahin katanya tepung masuk ini, gitu lah pusing lah. Vince Channel. Bukan dikarenakan Anda iba, tapi dikarenakan Anda terlalu ikut campur urusan orang lain. Kan belum tahu ceritanya dari dua sisi. Belajar aja dari kisah Indah dan Ari Kriting. Iya betul ya. Untuk Omai please bebenah, jangan merasa paling sepuh malah ngerasa paling bener, dan jangan cari pembenaran padahal udah terang-terangan salah kok. Terus satu lagi, emang kualitas sama harga itu harus sesuai. Jangan harga dasar rata-rata tapi itu kualitas nasi bungkus 10 ribuan. Betul. Dev Ramdhani, numpang lapak Kacia. Hai Nyomang, kali ini saya telat sekali. Hanjim keren dikorek langsung dong. Oh, anak sama emak sama-sama nyonya. Sampai anaknya nggak diterima sama mertuanya. Omai kau berusaha pasang badan buat orang lain. Anak cucu lu tuh dijaga. Sedang ada masih pamer apar. Kelihatan banget lu lagi nutup ketakutan lu. Buat fans Omai kalau baru ngikutin sekarang gara-gara collab sama Maya, nggak usah sok paling tahu. Oke, next Yomi Lovers nih. Kode Blue ngomong di Richard Lee nggak ada background pendidikan F&B, dia S2 Management and Engineering, profesional di bidang mining ya. Bahkan disindir Dr. Richard Lee, dia mafia ya katanya. Bener nih Omai salah lawan ya, apalagi nyerang POV ngerendahin harta kayak semut versus gajah. Riombul. Numpang komen ya kak, dasar jelema liur. Ripuh. Aduh, thanks lapaknya Kak Cia. Ini Cia ngebales. Nextnya Iqbal Barli. Semua orang punya lidah cita rasa beda-beda. Karena Kode Blue kebanyakan makan di resto hotel-hotel. Bukan warung itu, lidah si sepuh kan lidah lokal dan makanan kampung. Jadi semua kalau ada tai udang don't worry bagi si sepuh gitu ya. Beda Kode Blue tidak makan partaikan apapun gitu. Pertaian apapun ya gitu. Next Cia, Andi Jukis. Kayak mana? Dan habis sepertinya nih. Habis ya. Terus panjang banget ini. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, cabut dulu dan ciao.